Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan video kali ini, kita akan bersama-sama belajar membahas terkait praktek wudhu. Tata cara yang pertama yaitu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sembari berniat wudhu di dalam hati untuk menghilangkan hadas dan mengucapkan basmalah. Tata cara yang kedua yaitu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tangan kanan untuk pengambilan air dan air dimasukkan ke dalam mulut. Tata cara yang ketiga yaitu membasuh hidung sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan air ke dalam hidung atau yang biasa kita sebut dengan istinsyak, kemudian mengeluarkan air dari hidung yang kita sebut dengan istinsyar. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Tata cara yang keempat yaitu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan dengan cara membasuh seluruh wajah dan menyela-nyela jenggot bagi seorang lelaki muslim. Dan perlu diketahui bahwa menurut jumhur ulama, hukum menyelai jenggot saat wudhu adalah sunnah yang dianjurkan bagi jenggot tebal dan wajib jika jenggot tipis hingga kulitnya terlihat agar air sampai ke kulit. Tata cara yang kelima yaitu membasuh tangan kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali sekaligus menyela-nyelai jari jemari tangan. Tata cara yang keenam yaitu membasuh sebagian rambut sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan dengan cara menyapu seluruh kepala dengan cara mengusap dari depan ditarik ke belakang, lalu ditarik lagi ke depan. Dan dilanjut dengan tata cara yang ketujuh yaitu membasuh telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan dengan cara menyapu bagian luar dan dalam telinga. Dan untuk tata cara yang ke-8 yaitu membasuh kaki kanan dan kiri hingga mata kaki bersamaan dengan menyela-nyelai jemari kaki dilakukan sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya jangan lupa untuk berdoa setelah wudhu. Karena apabila kita membaca doa setelah wudhu terdapat banyak keutamaan. Salah satunya akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia mau. Oke, selanjutnya kita memasuki teori pertama yaitu pengertian wudhu. Baik, apa sih pengertian wudhu sebenarnya? Wudhu secara bahasa yaitu husnu atau keindahan, bisa juga nazofah sebagai kebersihan. Sehingga dapat dikatakan wudhu itu adalah membersihkan anggota wudhu dan memperindahnya. Sedangkan pengertian menurut istilah dalam syariat adalah peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencuci 4 anggota wudhu dengan tata cara tertentu. Baik teman-teman, untuk teori kedua yaitu dalil berwudhu. Di manakah dalil berwudhu berada? Ya, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan demikian telah masyhur juga bagi kita bahwa wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Baik, selanjutnya masuk ke teori ketiga yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Perlu diperhatikan ada beberapa poin yang dapat membatalkan wudhu, yaitu yang pertama, buang angin atau kentut, baik ketika sedang wudhu ataupun setelah wudhu. Kedua, buang air kecil dan buang air besar. Hal ini dapat membatalkan wudhu. Ketiga, menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Keempat, tidur berbaring, pingsan, mabuk, dan gila. Dan yang terakhir, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini pendapat menurut sebagian besar ulama. Baik, alhamdulillah teman-teman. Atas izin Allah, pertolongan dan kemudahannya, saya dapat menjelaskan terkait praktek dan teori materi wudhu pada kesempatan kali ini.
Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian, dan juga kepada Allah saya mohon ampun atas kesalahan saya. Dan semoga materi edukasi ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mau mendengarkan materi ini sampai selesai. Dan jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan komennya. Sampai jumpa di konten edukasi selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.